Salam pemirsa, 11 Maret. Dalam sebuah pertemuan intensif selama 8 jam di Arab Saudi, perwakilan senior Amerika Serikat dan Ukraina mengukuhkan komitmen untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung melalui gencatan senjata sementara selama 30 hari dengan Rusia. Hasil pembicaraan tersebut ditegaskan melalui pernyataan bersama, yang juga memuat janji AS untuk segera melanjutkan bantuan militer dan pertukaran intelijen kepada Ukraina. Kesepakatan gencatan senjata dan bantuan militer. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam komunikasi dengan pejabat Ukraina, menyatakan, "Hari ini kami mengajukan usulan perdamaian yang telah diterima oleh rakyat Ukraina, yaitu melakukan gencatan senjata dan segera memulai negosiasi untuk mengakhiri perang secara berkelanjutan. Usulan ini kini akan kami sampaikan kepada Rusia. Bola sekarang berada di tangan mereka." Pernyataan tersebut menandai pergeseran fokus dari pertanyaan apakah perang akan berakhir menjadi bagaimana cara mengakhiri konflik secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, pertukaran intelijen yang sebelumnya sempat ditangguhkan akan segera diaktifkan kembali, mendukung upaya Ukraina untuk mengkonsolidasikan posisi pertahanannya. Zelensky melalui aplikasi Telegram menegaskan bahwa gencatan senjata 30 hari akan mencakup semua lini pertempuran, tidak hanya serangan dengan misil, drone, atau bom di Laut Hitam, tetapi juga di seluruh garis depan. Ia menambahkan, AS harus meyakini Rusia untuk melakukannya, dan jika Rusia setuju, gencatan senjata akan segera dimulai. Namun Duma negara Rusia menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa jeda selama 30 hari akan memberikan waktu bagi Ukraina untuk memperkuat persenjataan dan konsolidasi militernya. Meski begitu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan keterbukaan untuk dialog dengan perwakilan AS dalam beberapa hari mendatang. Langkah strategis dalam bidang ekonomi dan energi. Selain kesepakatan gencatan senjata, pembicaraan juga mencakup rencana strategis untuk mengembangkan sumber daya mineral penting di Ukraina. Laporan dari Al Jazeera mengungkapkan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat memperluas ekonomi Ukraina serta memastikan kemakmuran dan keamanan jangka panjang. Dalam konteks ini, Presiden Trump menegaskan peran pekerja AS yang menambang di Ukraina sebagai benteng pertahanan terhadap potensi agresi di masa depan. Penguatan pertahanan di Eropa. Sementara itu, di Parlemen Eropa, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengingatkan bahwa keuntungan damai yang pernah dinikmati Eropa telah menimbulkan defisit keamanan. Dalam pernyataannya, ia menekankan perlunya peningkatan anggaran pertahanan Uni Eropa hingga mencapai 3% dari PDB, meskipun saat ini baru mencapai 1%. Von der Leyen juga mengumumkan rencana pengumpulan dana sebesar 800 miliar euro untuk mendukung upaya penguatan pertahanan tersebut. Komentar serupa datang dari Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, yang menyatakan niat Polandia untuk memperluas angkatan bersenjata hingga 500.000 personel dan menggalakkan pelatihan militer untuk seluruh rakyat. Presiden Polandia Andrzej Duda pun mengusulkan agar setiap anggota NATO mengalokasikan setidaknya 3% dari PDB untuk pertahanan. Dinamika politik dan negosiasi di Timur Tengah. Di arena yang lebih kompleks, negosiasi yang melibatkan isu-isu nuklir dan keamanan regional juga menjadi sorotan. Pada tanggal 10 Maret 2025, perwakilan tetap Iran di PBB menyatakan kemungkinan negosiasi nuklir terbatas, meskipun hanya dalam ranah militer. Namun pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang menegaskan bahwa selama ada ancaman, negosiasi dengan AS tidak akan dilakukan dan pemerintahan AS harus bertindak sesuai kehendaknya. Isu negosiasi di Timur Tengah semakin memanas dengan usulan yang diajukan oleh utusan negosiasi Sandra AS, Adam Boehler, pada tanggal 9 Maret 2025. Boehler mengungkapkan bahwa Hamas telah mengusulkan penyerahan kendali atas jalur Gaza sebagai imbalan gencatan senjata dengan Israel selama 5 hingga 10 tahun. Usulan tersebut mencakup penyerahan kendali militer oleh Hamas serta pelepasan sandera dari AS dan Israel. Meski dinilai sebagai inisiatif awal yang konstruktif oleh pihak Hamas, rincian negosiasi tersebut memicu kemarahan di kalangan pejabat Israel, di mana penasehat strategi Israel, Ron Dermer, menentang keras negosiasi langsung tanpa koordinasi yang jelas dengan pihak Israel. Menteri Luar Negeri AS, Rubio,
menegaskan bahwa saluran utama negosiasi AS tetap melalui dialog tidak langsung dengan Qatar. Kesimpulan, pertemuan senior di Arab Saudi dan serangkaian inisiatif di Eropa serta Timur Tengah menandai sebuah titik kritis dalam upaya meredakan ketegangan global dan mengakhiri konflik di Ukraina. Meski berbagai pihak masih menyuarakan keberatan dan kekhawatiran, khususnya di pihak Rusia dan Israel, kesepakatan gencatan senjata sementara dan pembaruan bantuan militer dari AS diharapkan dapat membuka jalan bagi negosiasi damai yang lebih menyeluruh. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, keputusan-keputusan strategis yang diambil hari ini akan memiliki dampak luas terhadap stabilitas regional dan keamanan global ke depan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.